Kan yang lalu kita telah membahas mengenai P3K ya. Ya, P3K sudah ya? Halo? Ada yang tidur? Belum kayaknya, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Berarti mulai kelas berapa ya kemarin? Oke. Jadi kalau begitu pagi ini kita bahas mengenai P3K. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu bisa berbuat untuk mengurangi resiko-resiko yang bisa terjadi apabila seseorang itu terjadi suatu kecelakaan, baik itu di rumah maupun di jalanan maupun di tempat-tempat kegiatan. Jadi kecelakaan itu tidak hanya di jalan raya, tetapi bisa juga yang terjadi di rumah. Untuk itu, bagaimana kita mempunyai pengetahuan praktis untuk meniadakan atau mengurangi cedera tetap maupun meninggal, ya. Jadi P3K itu fungsinya adalah untuk mengurangi cedera, menghilangkan cedera kalau bisa, dan menghilangkan risiko yang lebih berat, cacat ataupun meninggal. Ya. Itu adalah fungsi dari tindakan P3K. Ya. Jadi kalau ada peristiwa kecelakaan, kalau pada umumnya itu kalau kecelakaan itu terjadinya di jalan raya ya, yang biasa diekspos itu ya. Padahal yang namanya kecelakaan itu bisa di mana saja terjadi, bahkan di dalam rumah pun bisa. Terpeleset di kamar mandi atau keseleo turun dari tempat tidur, bisa juga terjadi hal itu. Maka untuk itu kita harus mempunyai pengetahuan praktis tentang penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan. Sehingga yang namanya pertolongan pertama itu sifatnya adalah darurat ya, tidak permanen, karena menunggu dari pertolongan-pertolongan yang memang bisa menolong dengan sempurna, yaitu medis dan para dokter, para medis ya. Jadi sebelum ada dokter, para medis maupun pertolongan yang memakai alat yang memang untuk menolong orang sakit, maka kita harus bisa melaksanakan dengan seadanya alat yang ada pada sekitar kecelakaan itu bisa kita gunakan. Ya, jadi kalau pertolongan pertama itu justru menambah berat cedera atau mempercepat kematian, itu jangan dilakukan ya. Jadi misalnya orang yang
sudah tertabrak mobil, ya, kemudian ada tulangnya yang patah. Kemudian orang itu langsung main geser-geser, memindahkan orang, sehingga justru keadaan tulang patah itu menjadi lebih berat, ya, karena pergeseran dari patahan tulang itu menjadi lebih jauh dan kemungkinan bisa terjadi pecahan-pecahan tulang itu menjadi banyak di situ, ya. Maka kalau hal seperti itu bukan orang yang mempunyai pengetahuan dalam hal pertolongan pertama pada kecelakaan. Karena kalau tindakan seperti itu dipastikan akan lebih memperparah korban, ya. Jadi nanti akibatnya adalah cedera yang akan permanen yang terjadi pada orang itu, maka akan menjadi lebih parah. Yang mestinya kalau penanganannya itu benar, itu bisa kembali pulih, menyambung seperti semula, tetapi karena tindakan ceroboh yang tanpa pengetahuan, maka akan menjadi nyambungnya menjadi ya bengkok atau bengkak, ya, jadi bedol, ya, ada pertumbuhan tulang pada sambungan itu sehingga menjadi seperti bengkak, padahal itu pertumbuhan tulang yang menyimpang, ya. Tetapi kalau pemberian pertolongannya itu betul tepat, maka akan terjadi penyambungan sebagaimana seperti semula. Jadi kembali ke tempat semula dan akan balik bersambung lebih cepat dan tentu saja akan kembali seperti semula tanpa membekas, tanpa kelihatan kalau di daerah situ pernah terjadi patah tulang. Jadi kalau ada kejadian, maka sebelum korban bawa ke rumah sakit, ada ambulan, ada paramedis, dokter, maka itulah tugas dari petugas P3K, ya, untuk memberikan pertolongan dan perawatan. Hanya sementara, maka harus dilakukan secara tepat. Ya, jadi kalau nggak tepat, ya itu akan memperuncing atau memperparah kondisi korban. Anak-anak semuanya, jadi pertolongan pertama itu harus dilakukan secara cepat dan tepat, karena sangat besar memegang kunci bahwa seseorang korban itu akan terhindar dari cedera yang parah ataupun meninggal, itu kuncinya pada pertolongan pertama pada kecelakaan. Kalau misalnya orang pingsan, ya, jelas pernapasan berhenti, jantung juga lemah atau bahkan berhenti. Kalau di situ tidak ada orang yang bertindak dan mempunyai pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan, maka yang terjadi adalah korban itu akan meninggal. Karena jelas-jelas waktu hanya hitungan detik, itu harus jantung dan paru-paru harus kembali menjadi berfungsi kembali, ya, kembali seperti semula. Ataupun bisa bernapas kembali, bisa denyut lagi walaupun masih dalam keadaan lemah sambil menunggu petugas, dokter, dan ambulan yang akan menjemputnya misalnya, ya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit harus diberikan treatment atau pertolongan. Dengan bagaimana? Kalau pingsan ya harus dengan cara yang sederhana dulu. Kalau dinasinya masih, ya kita rangsang dengan misalnya hidungnya dirangsang dengan
minyak kayu putih atau apa ya, supaya kembali pernapasannya terjadi kembali. Kalau jantungnya yang berhenti bagaimana? Ya, kita kalau jantung berhenti biasanya pernapasan juga akan berhenti. Maka seorang yang mampu melaksanakan pertolongan pertama, maka mereka akan memberikan pertolongan pompa jantung dan memberikan pernapasan buatan. Ya. Nah, jenis pertolongan ini hanya berhitung detik ya, detik dan menit. Kalau sampai lewat dari momen itu, maka biasanya orang ini akan meninggal dan akibatnya fatal ya, meninggal dunia. Kalau ada peristiwa seperti itu, hanya langsung telepon rumah sakit supaya ada pertolongan ambulan dan dokter. Ya. Kita betul harus telepon, tetapi dalam jangka waktu menunggu kedatangan itu harus kita berbuat untuk bisa mencegah terjadinya berhentinya denyut jantung yang permanen, yang artinya mencegah orang itu meninggal karena jantung berhenti. Ya. Biasanya misalnya jatuh di kamar mandi rumah, nah itu kan harus kita sendiri yang harus bisa memberikan pertolongan, ya, orang rumah itu sendiri. Anak-anak semuanya, jadi tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dilakukan harus secara benar ya. Kalau tidak benar justru akan meningkatkan risiko cacat. Padahal fungsi dari pertolongan pertama itu adalah untuk mengurangi risiko cacat, bahkan dapat membantu menyelamatkan korban terhindar dari kematian ya. Itu adalah kuncinya di situ. Maka kita harus belajar untuk bisa menangani, mempunyai pengetahuan praktis untuk bisa menangani hal-hal yang sifatnya darurat. Kalau dalam olahraga itu misalnya yang terjadi adalah bisa keseleo, bisa lecet ya. Misalnya terjatuh, kalian main basket, terkantuk, jatuh, maka biasanya lututnya atau sikunya lecet karena kena lantai ya. Misalnya seperti itu. Bagaimana? Apakah itu langsung diusap pakai telapak tangan? Nah, itu kalau kita harus mempunyai pengetahuan, maka tidak terjadi seperti itu. Kalau memang terjadi seperti itu, misalnya kan kita harus cepat-cepat mencari alat-alat yang ada. Kalau tidak, memang betul-betul tidak ada alat ya, di situ kalau ada air mengalir, bersihkan pakai air mengalir. Atau kalau tidak ada air mengalir ya biasanya kita berolahraga itu kan bawa air minum ya, air mineral. Nah, air mineral itulah untuk membersihkan, tetapi jangan pakai telapak tangan. Telapak tangan kita itu tidak steril ya, sebelum kita cuci pakai sabun dan tentu saja dibilas dengan bersih. Maka harus dengan alat kita bersihkan kotorannya yang ada di luka, kemudian kalau tersedia di situ betadin atau alkohol, silakan untuk disterilkan supaya bakteri dan kotoran yang ada di luka itu bisa mati ataupun bersih. Dengan demikian nanti akan terjadi pemulihan secara benar. Syukur di situ ada kotak P3K, maka langsung kita cari, kita bersihkan pakai alkohol atau pakai antiseptik ya, misalnya betadin, bersihkan lukanya pakai kasa atau kapas yang sudah dibasahi ya,
Kalau nggak dibasahi nanti kapas itu bisa lengket di tempat luka, nanti akan memperlambat kesembuhan. Basahi dulu kapasnya, kemudian digunakan untuk membersihkan luka. Setelah itu diberikan antiseptik, misalnya betadine atau yang sejenisnya, supaya luka kita menjadi steril. Kalau sudah seperti itu, kemudian ditutup luka itu dengan kasa, kain kasa, ya, yang diberikan misalnya obat merah, ditempelkan dan dilengketkan menggunakan silotip, ya, silotip atau lakban, ya, lakban plester atau pakai plester itu, ya, plester kain biasanya, ya, supaya apa? Supaya luka itu terbebas dari lalat dan sejenisnya, karena kaki lalat itu selalu membawa kotoran, karena lalat itu hinggap di mana, terus pindah kemana, ya, kita tidak tahu. Kalau langsung hinggap di luka, maka akan meninggalkan kotoran di luka itu, sehingga akan menjadikan infeksi, ya. Kemudian kalau misalnya cedera sedang, maka misalnya kalau jatuh, kemudian ada otot yang robek. Kalau ringan kan sekedar lecet saja, ya, tetapi kalau sedang itu sudah ada otot yang robek. Misalnya di persendian itu kan ada ligamennya, ya. Ligamen itu untuk menyambungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Itu ligamen, atau dari otot menuju ke nempel di persendiannya untuk menyambungkannya, itu ligamen. Kalau sampai adanya robek, maka kita harus upayakan untuk memberikan pertolongannya, dan tentu saja kalau sudah robek itu harus kita bawa ke rumah sakit, karena biasanya perlu dijahit kemudian diistirahatkan. Kemudian cedera berat itu bisa putus otot, ya, robek ototnya, ligamennya robek, ataupun terjadi fraktur atau patah tulang, ya, terjadi fraktur atau patah tulang. Nah, kalau terjadi patah tulang seperti itu, maka yang kita perbuat harusnya kita harus mencari bidai atau papan, ya, papan yang fungsinya adalah untuk menyangga kedua tulang, ya, kedua tulang yang menyambungkan di dari suatu persendian, ya. Jadi harus dua tulang yang harus dimatikan, artinya harus tidak boleh digerakkan. Kalau di lengan bawah yang patah, maka otomatis siku itu harus diluruskan ataupun ditekuk, tetapi harus diberikan papan, ya, papan atas bawah, kemudian baru diikat supaya tidak terjadi pergerakan pada tulang yang fraktur atau patah tadi. Nah, kalau tidak ada alat bidai khusus, maka apa yang ada di sekitar kejadian itu yang dipakai, ya. Adanya pelepah, ya, adanya pelepah pohon, ya, kita ambil pelepahnya, karena pelepah itu juga sifatnya kaku, ya, kemudian dipakai untuk membidai di tulang yang retak tadi atau yang fraktur, yang patah.
Kemudian cedera yang terjadi tadi yang kebanyakan pada tubuh kita. Luka kulit itu ya sudah biasa kan, bisa karena luka lecet karena jatuh, sehingga kulit itu bergesek dengan lantai atau benda kasar lainnya, sehingga menjadikan kulit kita itu menjadi lecet. Ini luka ringan, tetapi tetap harus kita lakukan pengobatan supaya proses penyembuhannya lebih cepat. Ya, kita jatuh, tergores karena bergesekan dengan benda yang kasar. Kemudian terjadi kram. Kram itu biasanya terjadi apabila kita ada dua kemungkinan. Kram itu kalau kita berolahraga, itu biasanya terjadi satu, karena kurangnya pemanasan. Ya, jadi kita belum pemanasan atau pemanasannya kurang cukup, langsung kita main dan full mainnya. Itu akan mempercepat otot itu menjadi kram, karena ototnya belum elastis, langsung dibuat untuk bekerja keras. Jadi pemanasan itu untuk mempersiapkan otot supaya bisa panas dan akhirnya otot kita elastis, sehingga untuk bergerak kemanapun, situasi apapun menjadi tidak mudah kesleo, tidak mudah tegang, dan lebih enak dan lebih mudah untuk dibuat untuk bergerak. Tetapi ada juga kram itu disebabkan karena memang kerja otot itu sudah melampaui batas-batas maksimal kerja otot, ya. Jadi otot itu karena betul-betul memang kelelahan, sangat kelelahan, maka terjadi ketegangan otot dan akhirnya menjadi kram. Jadi kram itu ototnya menjadi tegang ya, ketarik ya. Bukan ketarik, tapi otot itu tarik ke dalam sehingga memendek. Otot itu memendek. Makanya sakit sekali ya. Untuk menghindari ini atau untuk mengatasi ini, maka harus dibawa ke tempat aman, kemudian dirilekkan ototnya. Ya, dirilekkan kembali ototnya, diberikan massage atau pijatan dan ditarik kembali supaya pelan-pelan bisa kembali ke semula kondisi ototnya ya, yang ketarik tadi. Maka harus ditarik ke arah yang sebaliknya pelan-pelan sambil dirilekkan otot yang kram tadi dan di sekitarnya yang berkaitan dengan otot gerak bagian itu. Ya, kontraksinya dikurangi, dirilekkan serileks mungkin, kemudian sambil ditarik ke arah lawan dari penarikan kram itu tadi. Ya. Biasanya yang terjadi kram itu bisa di betis, di perut, ya. Itu sangat sering terjadi. Rasa kram ya, rasa kram itu nyeri sekali ya. Karena kontraksi ototnya itu keras sekali sehingga menimbulkan rasa nyeri. Kemudian ada kesleo ya, cedera otot atau cedera otot. Kesleo itu menapaknya suatu ya atau bergeraknya suatu otot secara mendadak dan tidak pada jalurnya. Sehingga terjadi kesleo. Itu juga bisa dikarenakan
kurangnya pemanasan juga bisa, ya. Sehingga persendian yang terjadi kesleo itu tidak mampu menyesuaikan dengan keadaan yang mendadak, ya, misalnya melompat kemudian menapaknya tidak telapak kaki itu menapak, ya, penuh, tetapi jatuhnya miring. Nah, kalau telapaknya miring, maka otot yang berkaitan dengan persendian pergelangan kaki itu maka akan kaget dan tidak mampu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, akhirnya ligamennya akan bergeser. Nah, begitu bergeser, itulah yang disebut dengan kesleo, dan akhirnya akibatnya akan membengkak, ya, akan membengkak. Ini tentu saja kita harus melaksanakan dengan dikompres, ya, dikompres, kemudian tentu saja harus kalau secara medis harus di ronsen kondisinya seperti apa. Tetapi kalau yang mempunyai ilmu otot, ya, meses, maka itu akan jalur dari otot itu akan dikembalikan dengan menarik dan memberikan totokan pada tempat-tempat tertentu yang bisa menjadikan jalur otot itu menjadi kembali ke semula. Tentu saja tetap dengan merilekkan otot yang bersangkutan, ya. Kemudian patah tulang tadi sudah Bapak sampaikan, ya, harus diberikan bidai, ya, bidai atau papan untuk menopang tulang yang patah supaya tidak bergeser. Nah, kalau sudah diberikan pertolongan pertama, ya, diberikan bidai di dua sisi atas dan bawah, kemudian diikat pakai kain apa namanya ini, ada di sini kain perban, ya, kain perban ini yang coklat ini kain perban. Ini adalah untuk membungkus atau mengikat bagian yang patah tulang itu supaya tetap tidak bergerak. Nah, kalau sudah dibawa ke rumah sakit biasanya akan disemen, ya, bagian tangan, lengan atau bagian yang daerah yang patah itu akan disemen atau digip dalam kurun waktu yang ditentukan, dan nanti akan dilihat apakah sudah menyambung dengan baik atau belum. Kalau belum menyambung, maka gip itu tidak akan dibuka. Fungsinya apa gip itu? Sama seperti bidai, semen atau gip itu fungsinya adalah sama seperti bidai, adalah untuk memberikan jaminan bahwa di tulang itu tidak akan bergerak atau bergeser posisinya, sehingga memberikan kesempatan untuk menyambung kembali seperti semula, keadaan semula, ya. Jadi kalau untuk mendiagnosa patah tulang, ya, patah tulang, misalnya di ini daerah lengan ini, ya, lengan bawah. Jadi sebetulnya tidak usah kita sentuh, itu kita bisa mengetahui bahwa itu terjadi fraktur apa enggak, patah tulang apa enggak. Yang pertama dilihat wujudnya, dilihat. Nah, kalau terjadi benjolan,
ya perubahan struktur lengan ini, maka ini sudah dipastikan ini terjadi fraktur atau patah tulang. Tapi kalau kondisinya dalam keadaan yang baik-baik saja begini, ini cukup dengan cara kita suruh menggerakkan aja. Jadi seperti ini, ya. Ya, kita suruh tetap taruh begini, ya. Kemudian kita suruh untuk menggerakkan ini, misalnya jari-jarinya, ya, jari-jarinya ini. Ini suruh menggerakkan, bisa enggak menggerakkan jari-jari ini? Kalau menggerakkan jari-jari ini sama sekali tidak bisa, jadi sakit, nyeri sekali, nyeri luar biasa. Bahkan ini susah sekali untuk bisa bergerak. Ya, lihat di kamera ini ya, kamera HP Bapak, jangan di share materi ya di kamera HP Bapak. Jadi disuruh meletakkan aja lengan bawah ya, letakkan aja, kemudian ulangi lagi, kita lihat bentuknya. Kalau bentuknya ada benjolan, ada struktur yang berbeda, maka sudah kelihatan kalau itu patah tulang. Tapi kalau bentuknya masih sama seperti ini, ya, untuk mengetahui itu retak apa tidak, maka cukup kita instruksikan aja. Kita tidak usah nyentuh, ya. Coba jari-jarinya gerakkan, ya, remas-remaskan, ya. Ini bisa tidak menggerakkan jari-jari ini? Kalau menggerakkan jari-jari ini sangat nyeri luar biasa, bahkan tidak mampu, maka bisa dipastikan bahwa di lengan ini terjadi fraktur atau retak tulangnya ya. Kalau ini tidak bisa bergerak ataupun kalau mau digerakkan sangat nyeri, kita tanya aja bagaimana rasanya. Kalau korban menyatakan, nggak bisa digerakkan, nyeri sekali, sangat nyeri, nah itu sudah bisa dipastikan bahwa terjadi fraktur tulang di lengan ini. Ya. Atau suruh jari ini, suruh gerakkan pergelangan tangannya. Ya, bisa enggak? Ya. Kalau bisa, terus rasanya bagaimana? Rasanya biasa-biasa saja. Nah, kalau biasa-biasa saja, atau hanya sakit, tapi sakitnya tidak sangat nyeri, berarti hanya terjadi mungkin terjadi pecah, ya, pecah dari jaringan otot sedikit pecah, ya, atau memar di dalam. Ya. Tetapi kalau ini tidak bisa digerakkan dan kalau bisa memaksa, ya, bisa memaksa sakit sekali, itu berarti terjadi fraktur. Ya, itu. Jadi kita bisa mengetahui tanpa ronsen juga tanpa menyentuh. Ya, itulah fungsinya pengetahuan-pengetahuan praktis supaya kita bisa berbuat lebih baik, lebih cepat tanpa mengurangi risiko yang bakal terjadi, ya. Jadi risikonya tidak terjadi dengan parah, tapi kita tanpa menyentuh bisa mengidentifikasi keadaan korban. Nah, kalau sudah tahu seperti itu sangat nyeri, maka dengan cepat kita mencari alat yang berfungsi untuk bisa menopang lengan ini supaya tidak bergeser. Karena kalau sampai kita tidak memakai penopang atau bidai, nanti yang dikhawatirkan yang tadinya retak, nanti bisa menjadi patah. Kalau sudah menjadi patah, maka untuk mengembalikan ke posisi semula itu lebih rumit. Karena mungkin bisa saja harus operasi dan harus tindakan-tindakan yang lainnya. Tapi kalau baru retak,
Maka kalau kita bisa memberikan pertolongan, diberikan spalek atau papan di sini kemudian diikat, maka posisi itu tidak akan berubah dan paling di rumah sakit pun tidak sampai di GIP, tapi hanya di spalek pakai alat yang lebih tepat karena alat kedokteran kan lebih lengkap ya. Terus diperban saja, tidak sampai di GIP, di semen. Tetapi kalau sudah patah itu pasti di GIP atau di semen ya. Itu anak-anak semuanya. Jadi hal itu harus bisa dilakukan. Kemudian ada luka bakar. Ya, luka bakar itu bisa karena banyak hal, melepuh ya. Bisa karena tersiram, tidak harus kena api ya, tapi bisa karena minyak panas ya, minyak panas. Jadi sekarang itu minyak baru susah dicari, maka jangan sampai minyak yang susah dicari itu tertumpah karena bagian badan kita. Jangan sampai pas minyak mudah saja tidak perlu, apalagi minyak susah ya. Jadi kena minyak panas, air panas, tersengat benda panas ya. Misalnya kalian turun dari knalpot, celana kalian agak karena lututnya dilipat, kemudian celana bawah agak naik, akhirnya menyentuh knalpot misalnya ya. Itu juga akan membuat luka bakar ya. Luka bakar. Ada yang belum pernah kena knalpot, rata-rata banyak yang sudah merasakan kena knalpot ya. Ataupun mungkin kena api langsung juga bisa ya. Terkena terik matahari juga bisa gosong ya, kulitnya bisa menjadi hitam dan mengelupas ya. Nah, untuk memberikan pertolongan pada luka bakar seperti ini, kita lihat lukanya itu luka terbuka apa luka tertutup ya. Kalau luka terbuka itu relatif lebih susah dalam penyembuhannya karena itu akan mudah infeksi ya, maka penanganannya harus penanganan khusus kalau sampai luka bakar itu lukanya terbuka. Tapi kalau luka bakar itu lukanya tertutup, maka pertolongan pertamanya bisa kalau ada keran air ya, keran air, guyurkan aja keran air itu secara terus ya, secara terus menerus. Jangan dimasukkan di air yang diam ya, tetapi usahakan airnya mengalir dialirkan di bagian yang terkena kebakaran itu supaya apa? Pendinginannya bisa sempurna. Kalau sudah pendinginan pelan-pelan seperti itu, kalau terguyur itu kan sedikit-sedikit ya, jadi pendinginannya pelan-pelan, bukan langsung dimasukkan ke dalam air kolam misalnya. Jadi dialirkan air mengalir walaupun tidak deras dari keran, pelan-pelan dalam waktu yang secukupnya sehingga otot yang di bawah kulit itu juga akan mendingin. Kalau sudah dingin maka akhirnya nanti terhindar dari melepuh ya, melepuh di bawah kulit itu. Karena kalau sampai melepuh itu riskan sekali terjadi lecet. Ya, kalau sudah lecet terbuka itu akan mudah infeksi dan penyembuhannya akan semakin lama. Tapi kalau luka bakarnya itu tidak sampai terbuka, maka
bisa aja langsung mengering dan nanti akhirnya akan berganti kulit secara sendirinya dan lebih cepat untuk penyembuhannya ya. Jadi itu kalau nanti sudah ada obat ya kita obati, salep misalnya ya. Salep kan ada yang Trombopop atau apa itu banyak merek ya yang bisa untuk penyembuhan. Kalau lukanya terbuka ini juga harus ditutup ya karena nanti pasti akan mengundang hidung-hidung lalat itu akan mencium luka itu dan akhirnya akan mendatanginya. Kalau sudah banyak lalat yang datang itu akan susah dalam penyembuhannya karena infeksi akan mengancam ya. Oke, kemudian alat-alat P3K biasanya kapas bisa untuk dibasahi untuk mengusap untuk membersihkan luka yang tentu saja dibasahi dengan alkohol atau untuk antiseptik yang lainnya. Kemudian ada perban, ada kasa, tentu saja. Ya, ini untuk membalut luka agar terhindar dari infeksi tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian ada plester itu tentu saja untuk melekatkan perban itu supaya tidak terbuka. Ya. Untuk melekatkan plester yang telah kita pembalut atau perban yang sudah kita tutupkan ke luka, kita rapatkan dengan plester supaya tidak mudah terbuka. Alat yang lain gunting, tentu saja ini gunting untuk menggunting plester maupun kasa maupun perban untuk menggunting sepanjang secukupnya saja ya. Kemudian tandu, dragbar ya, ini tentu saja untuk mengurangi terjadinya risiko lebih parah, maka untuk memindahkan seorang korban itu menggunakan dragbar ya. Dragbar itu seperti apa sih? Nah, ini kan dragbar sudah modern ini ya, tinggal dorong. Ya. Dragbar itu kalau kalian nonton bola ya, itu yang bisa dilipat itu ya, tempat yang bisa untuk mengangkat pemain bola yang cedera itu kan awalnya dilipat-lipat, kemudian kalau mau dipakai untuk mengangkut orang, lipatannya dibuka, terus bisa untuk mengangkat seperti itu. Yang kanan kiri bisa diberikan tempat untuk tangan kita supaya bisa mengangkatnya. Itu dragbar secara pabrikan ya. Kalau dragbar secara manual bisa saja kita menggunakan 2 tongkat ya, 2 tongkat panjang dan 2 tongkat pendek, kemudian sama 2 tali. Antara 2 tongkat ini kita rajutkan tali dengan sepanjang misalnya tubuh manusia 170 misalnya ya, untuk tempat tidurnya ya. Jadi kita rajutkan itu di antara dua tongkat itu adalah untuk tempat tidurnya korban supaya bisa kita angkat kanan kiri ya. Itu kalau secara manual dan kita biasanya dilakukan oleh para pramuka ya, pramuka. Itu sampai di situ ada pertanyaan anak-anak semuanya? Halo. Tidak, Pak. Oke, udah jelas ya. Kita sampai jam berapa ya? Sudah mau habis kah kita? Habis Pak jamnya. Sampai 30 ya? 8.30. Oke. Baik anak-anak semuanya.
Itu ya, jadi kesimpulannya adalah pertolongan pertama pada kecelakaan itu perlu kita mengerti, kita kuasai pengetahuan praktisnya supaya kita bisa membantu orang yang sedang mengalami kecelakaan sehingga bisa mengurangi risiko cedera maupun risiko kematian. Itu adalah tujuan utamanya. Kalau kita bisa melakukan itu, maka insya Allah baik di rumah maupun di mana saja kita bisa menolong orang lain ya, di rumah juga siapa saja yang kebetulan, karena kecelakaan itu bisa mengancam siapa saja dan di mana saja ya. Maka pengetahuan praktis itu harus kita kuasai sehingga kita bisa melakukan pertolongan secara cepat, tepat dan tidak menyalahi, sehingga kesimpulannya korban bisa terhindar dari cedera yang lebih parah maupun risiko dari kematian. Itu saja anak-anak semuanya yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Cukup anak-anak semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam melakukan aktivitas kita, diberikan keberhasilan, kesuksesan, dan tentu saja diberikan kesehatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.